Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Di kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Azhar Renka Sigit. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Kusen Pintu Rumah Bawarsa. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kisah ini berdasarkan kisah nyata dengan bumbu fiksi. Tokoh dan lokasi diminta narasumber untuk tidak disebutkan secara jelas demi kebaikan bersama. Ambil hikmah dan pelajarannya. Sekitar 10 tahun yang lalu, saat aku masih kuliah di sebuah kota besar, libur semester telah datang. Sudah tidak ada kegiatan perkuliahan, nilai-nilaiku cukup memuaskan, jadi tidak perlu mengambil semester pendek. Aku juga bukan mahasiswa aktif dalam kegiatan kemahasiswaan di kampus. Selama liburan, aku bisa habiskan waktu penuh di rumah. Sekarang zaman sudah serba mudah. Menunggu telepon dari bapak supir untuk segera bersiap saat mobil travel sudah tidak jauh lagi. Aku hanya tinggal duduk manis menggoyangkan kaki, menunggu di teras rumah kos. Sekitar 3 jam perjalanan menggunakan travel. Perjalanan ke arah selatan dari kota yang terkenal dengan bangunan tua megah, peninggalan Belanda yang berada di pusat kota. Kotaku adalah sebuah kota kecil yang udaranya masih segar, asri, dan tanahnya sangat subur. Penduduk desa banyak yang berternak atau menjadi petani sayur, jauh dari kebisingan bingar-bingar kehidupan perkotaan. Saat travelku melintas sebuah rumah kayu joglo, tampak ramai-ramai orang berkumpul. Rumah Mbak Warsa dipenuhi warga kampung. Kulihat Pak Leku juga ada di sana, sedang berbicara dengan Bapak Kepala Desa. Tampak beberapa ibu-ibu berkumpul sambil saling bicara berbisik-bisik. Travel sudah sampai di depan rumah. Kulihat ayam-ayam Bapak sedang berlalu lalang di halaman. Tidak ada yang menyambut kepulanganku. Rumah tampak sunyi, tidak ada orang. Jarang sekali pintu rumah tertutup rapat dan terkunci. Mungkin ibu dan bapak sedang tidak di rumah. Adikku Ragil juga tidak tampak batang hidungnya. Aku bergegas ke arah belakang lewat halaman samping rumah. Syukur pintu belakang tidak terkunci. Aku rebahkan tubuhku di kasur kesayangan. Pegel sekali rasanya duduk di travel 3 jam lamanya. Tidak lama berselang, terdengar suara pintu diketuk. Tak, tak, tak. Hanya terdengar ketukan pintu. Tidak terdengar suara salam yang lazim diucapkan, seperti Assalamualaikum atau Kulon Nuwun. Aku melangkah ke arah pintu. Kubuka sedikit korden untuk melihat siapa yang mengetuk pintu. Kulihat Mas Bayu ada di depan pintu rumah. Ayam-ayam di halaman mendadak jadi berisik sekali. Segera kubuka pintu yang memang hanya dikunci sentekan saja dari dalam. Silakan Mas duduk, kalau mencari Bapak, kebetulan Bapak sedang keluar. Saya buatkan minum dulu ya Mas, ucapku. Mas Bayu hanya mengangguk lemah. Wajahnya pucat, tampak seperti kurang sehat. Mas Bayu biasa mencari Bapak untuk membeli hasil panen sayur atau ternak Bapak untuk dijual lagi ke kota. Kubawa nampan berisi segelas teh. Di dapur tadi aku sudah terpikirkan untuk bertanya, kenapa di rumah Mbak Warsa tampak ramai warga. Mas Bayu ini kan cucu pertama Mbak Warsa. Saat kusibak korden yang membatasi ruang tamu dan ruang tengah, Mas Bayu tidak tampak lagi duduk di ruang tamu. Loh, lah, kok nggak ada? Ah, mungkin sedang terburu-buru, ada keperluan mendadak, jadi nggak pamitan perginya. Tidak berapa lama ibu pulang bersama Ragil, adik perempuanku. Minuman buat siapa nak? Ucap ibuku. Mas Bayu tadi kesini ya, tak buatin minuman. Tapi orangnya malah pergi belum pamit, jawabku. Jangan ngawur nak, ibu ini habis dari pasar, belanja keperluan Mas Bayu. Maksud ibu? Ibu habis beli kain kafan, bunga tabur, tikar, pesan nisan. Mas Bayu tadi subuh ditemukan gantung diri dok, di rumah Mbak Warsa, ucap ibu dengan mimik wajah serius. Bu, jangan bercanda, Mas Bayu tadi kesini. Iya Mbak, Mas Bayu sudah meninggal tadi subuh. Mbak tadi nggak lewat rumah Mbak Warsa. Oh,
Mungkin bendera kuningnya dipasang di rumah Pak Ade Jayadi. Bapak Mas Bayu. Adikku menimpali obrolanku dengan ibu. Beneran ini? Terus tadi yang kesini siapa? Seketika lututku terasa lemas. Baru saja pulang sudah disapa hal aneh seperti ini. Aku kenal Mas Bayu, pribadi yang ceria dan ramah. Sudah, istirahat dulu. Nanti sore ibu mau bantu-bantu tahlilan di rumah Pak Ade Jayadi. Aku dan adikku saling beradu pandang. Tampak kengerian di bola mata kami. Sudah jadi kasakusuk dan mitos yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kalau meninggal tidak wajar, arwahnya akan penasaran. Takut Mas Bayu tiba-tiba ke rumah seperti tadi, serempak kami bilang, "Ikut ya Bu." "Alah, cuci piring di rumah saja males-malesan kau mau ikut bantu-bantu." "Pokoknya ikut," jawab kami serempak seperti paduan suara tingkat kelurahan. Akhirnya aku dan Ragil ikut ibu rewang daripada di rumah sendirian. Bapak belum juga pulang, masih ikut membantu mengurus pemulasaran jenazah dan urusan lainnya. Jenazah Mas Bayu segera dikebumikan siang itu juga. Keluarga menolak otopsi, meyakini ini memang murni bunuh diri. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh Mas Bayu. "Kok tendanya seperti orang hajatan? Ada sound system yang biasa ada di tempat orang nikahan atau kitanan?" ucapku dalam hati. Masih tampak bingung memandangi sekitar. Tenda untuk orang meninggal biasanya tidak semewah ini. "Dek, kok tendanya kayak gini?" tanyaku pada adikku. "Loh Mbak, tadi malam sudah ada pengajian dan kenduren. Mas Bayu itu harusnya akad nikah pagi ini," jawab adikku. "Loh, kok aku gak pernah dengar apa-apa kalau Mas Bayu mau nikah? Kok jadi kayak gini? Kan harusnya hari bahagia," ujarku pada adikku. "Lah Mbak kan kuliah di kota, pulang juga belum tentu sebulan sekali. Mana tahu hot news di kampung kita," timpalnya. Adikku sekarang sudah duduk di kelas 3 sekolah menengah kejuruan. Usia kami tidak terpaut jauh. Kalau bahasa daerah kami namanya sundulan. Saat usiaku baru 9 bulan, adikku sudah mulai berproses di rahim ibuku. Kami berdua tampak seperti saudara kembar, karena bentuk fisik dan wajah yang hampir mirip. Ya nggak mirip gimana, kan satu pabrik. Aku memutuskan duduk di kursi bersama orang-orang yang sedang silih berganti takziah. Di dalam sudah ramai ibu-ibu yang rewang. Ragil juga ikut duduk di sampingku. Kalau sedang kompak, memiliki visi dan misi yang sama. Kami seperti serial Upin dan Ipin. Kudengar kasak-kusuk orang berbicara. Jiwa mengupingku bergelora. "Kasihan Ambar ya Bu," ucap salah satu ibu bergincu tebal. Seakan menegaskan memang hobi gibah. "Lebih kasihan Bu Jayadi dan Pak Jayadi Bu," sangga seorang ibu lainnya. "Loh, pacaran sama Ambar kan udah lama, sudah 6 tahunan Bu." "Jangan ngomongin orang yang sudah meninggal, doakan saja," serga seorang ibu yang lebih tampak teduh wajahnya. Tahlilan dilakukan selepas maghrib. Kami ikut mengaji untuk almarhum Mas Bayu. Tampak nanar tatapan Ibu Jayadi sambil memegang erat buku Yasin di tangannya. Ibu mana yang kuat kehilangan seorang anak. Simba Warsa juga tampak duduk lemas bersandar tembok dengan minyak gosok di tangannya. Selepas tahlilan dari rumah Pak Jayadi, kami pulang berjalan kaki melewati rumah Bule Surti yang tepat di samping rumah Mbak Warsa. Terlihat Bule duduk di teras seperti orang yang sedang resah. "Duk Rinjani, Bule ikut ya ke rumahmu. Pak Lekmu belum pulang dari rumah Bapak Kades, entah masih ada urusan apa," ucap Bule sambil berlari ke arah kami. Bule Surti adalah adik satu-satunya bapak. Saat kami kecil sering dititipkan di rumah Bule Surti saat ibu dan bapak sedang berdagang di pasar. Bule hanya tinggal berdua dengan Pak Lek karena beliau belum dikaruniai buah hati. Setibanya di rumah, Bule Surti baru bercerita, "Mbak, aku lihat Bayu ada di pintu belakang tempat dia gantung diri." "Hus, jangan menyampaikan berita yang tidak-tidak," ucap ibu. "Beneran Mbak, Bayu tadi berdiri di depan pintu. Aku tadi mau nutup pintu belakang jadi gemeteran. Lampu di dapur mendadak mati, padahal baru diganti kemarin." Rumah di desa memang biasa memiliki halaman belakang yang luas. Biasanya hanya dipagari bambu atau tanaman. Jadi bisa saling melihat bagian belakang rumah milik tetangga. "Bule ini malah nakut-nakutin," ujarku.
Iya loh, Nduk. Dengar cerita nggak? Pak De Nardi yang rumahnya sebelah timur persis dari rumah Mbak Warsa sekarang seperti kena sawan. Badannya panas dingin. Sawanan bagaimana, Bule? Tanyaku. Menurut cerita Bule Surti, jenazah Mas Bayu yang ditemukan tergantung di kusen pintu belakang rumah Mbak Warsa subuh tadi oleh bapaknya sendiri. Mbak Warsa dan keluarga besar Mas Bayu saat kejadian sedang berada di rumah Pak D Jayadi untuk membantu mempersiapkan segala keperluan akad nikah yang rencananya akan dilaksanakan pukul 9 pagi. Setelah jenazah diturunkan, kemudian diletakkan dengan posisi duduk di kursi ruang tamu dengan tali tas yang masih melingkar di lehernya. Pak Dinardi masuk ke rumah sambil bertanya, siapa yang gantung diri? Mana jenazahnya? Ternyata jenazah Mas Bayu ada di samping persis Pak Dinardi dengan posisi wajah menoleh ke arah Pak Dinardi. Sejak kejadian subuh itu, Pak Dinardi jadi sakit karena mungkin terus terbayang-bayang wajah pucat Mas Bayu dengan mulut sedikit terbuka. Lalu Mas Bayu bunuh diri karena apa? Bukankah itu hari bahagianya? Tenda hajatan berubah menjadi tenda duka cita. Malam pertama meninggalnya Mas Bayu, kampung ini terasa sunyi. Tidak ada yang berani keluar malam. Perasaan mencekam menyelimuti warga kampung. Ditambah cerita Pak Dinardi yang kena sawan, pasti sudah menyebar. Bule Surti sudah pulang dijemput Pak Le. Bapak juga sudah pulang dari rumah Pak D Jayadi, menemani Pak D memberi keterangan yang diperlukan oleh pihak kepolisian. Aku mencoba bertanya pada Bapak. Mas Bayu kenapa kok gantung diri? Sudah nak, bukan urusan kita. Gak baik ngomongin orang yang sudah gak ada. Jawaban Bapak tidak memuaskan rasa penasaranku. Untung cuma rasa penasaran, bukan rasa yang pernah ada. Kami semua terlalu lelah malam ini. Aku sendiri belum istirahat sejak turun dari mobil travel tadi. Tidak ada pembahasan mengenai Mas Bayu. Pintu dan jendela dikunci rapat oleh Bapak sebelum kami semua pergi tidur. Tengah malam aku terbangun karena ingin buang air kecil. Kulihat pintu belakang terbuka, berdecit karena tertiup angin. Krak. Loh, kan tadi sudah dikunci sama Bapak, batinku. Ayam-ayam tampak tenang tidak bersuara. Suara jangkrik pun tidak terdengar dari halaman belakang. Tenang dan sunyi sekali. Perasaanku mulai tidak enak. Jangan-jangan ada maling masuk. Aku bermonolog dalam hati. Kututup pintu itu kembali. Tidak berapa lama terdengar suara ketukan dari pintu depan. Tok tok tok. Siapa tamu yang datang malam-malam begini? Batinku. Aku masih berdiam diri di depan pintu kamarku. Terdengar lagi suara ketukan pintu tanpa mengucapkan salam. Tok tok tok. Teringat kejadian tadi siang, kakiku rasanya gemeteran. Mau teriak memanggil Bapak, takut diomeli ibu karena berisik malam-malam. Sebenarnya siapa yang lebih aku takutkan? Ibuku atau setannya Mas Bayu? Terdengar sesuatu di atas atap. Seperti suara seseorang berjalan membetulkan genteng. Jantungku berdebar lebih cepat. Tiba-tiba suara itu berhenti tepat di atasku. Trak. Suara genteng diinjak. Seperti ada yang jatuh di atas kepalaku. Seketika aku menjerit. Ibu! Bapak, ibu dan Ragil terbangun. Ada apa? Tanya ibu. Ada yang jatuh, ada yang jatuh, ucapku. Bersamaan dengan kalimat terakhir yang aku ucapkan, ada cicak melompat dari atas kepalaku. Ya Allah, cuma ditempeli cicak aja bikin ribut malam-malam, sahut ibu dengan mata agak melotot. Sudah, tidur, ucap ibu dengan nada naik 1 oktav. Bapak mengecek semua pintu dan jendela. Semua sudah terkunci, perabotan juga tidak ada yang hilang. Kami tidak punya harta benda, karena harta yang paling berharga adalah keluarga. Mutiara yang paling indah adalah keluarga. Bapak juga mengintip ke halaman depan lewat celah korden. Ekspresinya datar saja. Lalu tadi siapa yang mengetuk pintu dan berjalan di atap? Apakah aku mengalami kehaluan tingkat tinggi? Pagi menjelang, aku disuruh ibu mengembalikan rantang milik Bude Jayadi. Pulang tahlilan kemarin kami dibawakan lauk beraneka rupa. Mungkin masakan kenduren yang harusnya disajikan untuk para tamu yang mau diajak besan, tapi malah yang datang ramai orang bertakziah. Sampailah aku di rumah Bude Jayadi, ibunya Mas Bayu. Assalamualaikum. Kula nuwun Bude. Aku mengucapkan salam. Waalaikumsalam. Silakan duduk Mbak, ibu masih mandi, ujar seorang perempuan muda yang manis.
Tampak matanya sembab seperti sudah lelah menangis. Apa sepupunya Mas Bayu ya? Batinku. Mau mengembalikan rantang saja kok Mbak. Sampaikan Bude terima kasih ya Mbak, ujarku. Kuserahkan rantang dengan senyum manis ala pemilihan putri Indonesia. Setelah itu aku pamit pulang. Hatiku tergiur mampir ke warung Mbah Giem. Aku rindu makanan nasi jagung lengkap dengan urapan dan peyek teri yang lezat tiada tara. Sudah bosan aku mengisi perut dengan mie instan andalanku di kos. Ramai orang mengantri untuk membeli sarapan nasi jagung Mbah Giem. Tampak juga ibu-ibu yang sedang asik mengobrol. Lagi-lagi kebiasaan burukku muncul. Keinginan menguping tidak tertahankan saat disebut-sebut tentang Mas Bayu. Basri, sampean ngerti Iwan, anaknya Pak Toha, teman dekatnya Bayu sejak sekolah SD? Ujar seorang ibu berkerudung biru. Ya ngerti toh, Iwan itu kan ya temennya Enggar anakku, jawab Busri. Iwan kemarin nongkrong di warung kopi perempatan sana itu loh Mbak. Didatangi Bayu, tiba-tiba ada Bayu di sebelahnya minta rokok. Cerita ibu berkerudung biru. Apa iya? Masa Bayu jadi hantu penasaran? Tahu dari mana? Ucap Busri. Ya dari Bu Toha toh Bu. Saya kan tetanggaan sama Bu Toha. Iwan sampai sawan seperti Pak Nardi. Hasratku pada nasi jagung mendadak menghilang, tergantikan dengan hasrat ingin tahuku yang belum terpuaskan. Aku semakin melipir mendekatkan diri ke tempat ibu-ibu tadi mengobrol. Bagaimana nasibnya calon istrinya Bayu ya Bu? Tanya seorang ibu yang menggendong balita dengan jarik. Ya nggak jadi nikah toh Bu, Bayunya malah bunuh diri, ucap seorang ibu yang lain. Plak. Saat sedang khidmat menyimak obrolan ibu-ibu, seseorang menepuk pundakku dengan begitu kuat. Ya Allah, kaget aku, ujarku. Lama nggak ketemu malah nguping di sini, kebiasaan, ucap gadis muda seumuranku. Anjani namanya, teman semasa SMA dulu. Dia sedang sekolah kebidanan di kota lain. Kami jarang berjumpa kalau tidak liburan seperti ini. Ikut sedih buat Mbak Amber ya, ucapku. Anjani adalah adik Mbak Ambar, pacar Mas Bayu. Insya Allah Mbak aku gak kenapa-napa, berusaha ikhlas dengan ketetapan Gusti Allah. Mau gimana lagi, ucap Anjani. Aku tidak tega bertanya lebih jauh lagi. Terdengar seperti interogasi. Kulihat wajah Anjani juga tampak menahan sedih. Kutawarkan Anjani mampir ke rumah, tapi ia menolaknya karena sedang ada keperluan lain. Ia berjanji akan datang esok hari ke rumahku. Kami teman baik. Aku dulu sering ke rumah Anjani dan sering bertemu Mas Bayu di sana. Bercengkrama mesra dengan Mbak Ambar di teras. Semua warga desa tahu mereka sepasang kekasih. Mas Bayu kerja berdagang hasil tani dan ternak warga. Mbak Ambar memilih kerja pabrik di kota lain. Setiap sebulan sekali pulang ke rumah di hari Sabtu dan Minggu. Sepertinya mereka berdua bekerja keras untuk bisa merencanakan masa depan bersama yang lebih baik. Aku sampai lupa membeli nasi jagung Mbah Giem. Setelah mengobrol dengan Anjani, kakiku melangkah pulang dengan sendirinya, seperti mode autopilot. Kulihat Bule Surti ada di dalam rumah. Tumben pagi-pagi begini sudah di sini. Assalamualaikum, ucapku. Waalaikumsalam, Duk. Bule Surti yang membalas salamku. Loh, Bule kok di sini? Bule mau di sini saja. Pak Lemu berangkat kerja. Pak Mandor tadi nelpon proyeknya pindah ke kota X. Pak Lemu baru pulang seminggu sekali. Itu pun kalau nggak lembur. Kalau lembur ya belum bisa pulang. Lah terus? Bule takut di rumah sendirian, Duk. Pokoknya Bule takut. Bule mau tidur di mana? Kasurku kan kecil, nggak muat berdua. Di mana saja. Di depan TV pakai tikar juga nggak apa-apa, Duk, jawab Bule Surti. Nggak boleh nanti masuk angin loh. Ya wis, kalau gitu temani Bule tidur di rumah Bule ya, Duk. Ya nanti Bule traktir bakso di pasar induk yang enak itu. Sebenarnya bukan karena tergiur semangkok bakso. Aku kasihan sama Bule yang memang kesepian kalau ditinggal Pak Le kerja. Bule Surti sudah seperti ibu kedua bagiku. Bule, kasihan Mbak Ambar ya, udah lama pacaran sama Mas Bayu malah gak jadi nikah. Bayu itu gak jadi nikah sama Ambar. Calonnya Bayu itu namanya Arumi, dari kota lain sana. Bule juga awalnya kaget, kok gak jadi sama Ambar. Ya mungkin belum jodoh. Arumi kayaknya masih di rumah Bayu. Begitu dikabari, dia beserta keluarganya langsung kemari. Loh, kok Mbak Arumi?
Bule tidak tahu, Nduk, kenapa Bayu nggak jadi sama Ambar. Pernikahan Bayu dan Arumi itu pun Bule diberitahu Mbak Warsa seminggu sebelum acara akad nikah. Bule juga belum kenal sama Arumi, hanya sebatas tahu saat datang melayat bersama keluarganya. Aku diam menyimak, berharap dapat informasi lebih banyak lagi. Pernikahan Bayu dan Arumi itu sepertinya disiapkan terburu-buru. Gak nyebar undangan, Nduk, tapi tahu sendiri kalau di kampung, walaupun gak nyebar undangan, bila tahu dari satu mulut ke mulut, ya pasti nyumbang. Biasanya ibu-ibu datang sore harinya, sedangkan malamnya bapak-bapak ikut melekan sebelum acara akad nikahnya. Penjelasan bule Sri. Lagi-lagi belum aku temukan jawaban atas segala rasa ingin tahuku. Bapak pun juga tidak mau menceritakan apa-apa. Ibu juga tidak menganut aliran gibaisme. Kalau aku bertanya kepada beliau, bisa diwejangi mulai dari Nobita kecil, dewasa, sampai kecil lagi karena bisa bolak-balik ke masa depan lewat laci mejanya. Andai laci itu ada di dunia nyata, aku bisa buka jasa ojek ke masa depan. Bapak dan ibu melakukan aktivitas seperti biasa, berdagang di pasar. Bule Surti masih di rumah ini. Entah kenapa tidak berani pulang sendiri ke rumahnya. Padahal sudah aku yakinkan nanti aku akan menyusul. Adikku berangkat sekolah seperti biasanya. Jadwal libur semester anak sekolah dengan anak kuliah waktu itu tidak bersamaan. Sudah lama aku tidak merasakan tidur siang karena kuliah di kampus sangat padat sekali. Kurebahkan tubuhku di kasur dengan motif spray batik yang sudah sedikit pudar warnanya. Jangan bayangkan plafon kamar berwarna putih dari Gibson. Oh no, rumah ini terlihat sangat klasik dengan plafon atap dari anyaman bambu, atau bisa disebut dalam bahasa daerahku gedek, yang sudah dipelitur atau dipoles sehingga tampak cantik dan halus warnanya. Entah apa yang dilakukan Bule Surti di dapur, Bule memang sering bantu-bantu membereskan rumah saat bapak dan ibu di pasar, dan aku mulai terlelap dalam tidur siangku. Tenda warna merah dengan hiasan janur melengkung. Beberapa gelas teh kosong tergeletak di atas meja. Jajanan beraneka rupa tertata rapi di atas piring-piring. Stoples kue kembang goyang warna-warni menjadi primadona di atas meja. Lemper dan kue-kue tradisional lainnya yang berbungkus daun pisang beramai-ramai menyemarakan meja panjang itu. Aku duduk bersama di antara tamu-tamu lainnya, tapi tidak satu pun yang mengajakku berbicara. Suara lagu campur sari terdengar dari sound system besar di sudut sana. Pemuda-pemudi kampungku berpakaian rapi, menggunakan kemeja batik. Silih berganti keluar masuk rumah sang pemilik hajatan dengan membawa nampan berisi gelas-gelas teh manis dan jajan. Kulihat seseorang duduk diam di kursi dekat dengan teras rumah si empunya hajat. Sesekali melempar simpul senyum saat ada tamu yang mengajaknya bersalaman. Ia memegang erat telepon seluler di tangannya. Terlihat mengecek pesan berulang kali, tapi hanya tampak pias wajah sedih setiap matanya menatap layar telepon itu. Tidak ada satu orang pun yang menyadari raut wajah sedih dan gusarnya. Semua orang yang berada di situ tampak sibuk dengan obrolannya masing-masing. Terdengar suara tawa dan kepulan asap rokok dari bapak-bapak. Sesosok laki-laki yang tampak gusar itu mulai berdiri. Dia, Mas Bayu. Ya, dia Mas Bayu, ucapku dalam hati. Mas Bayu kemudian berjalan keluar tenda. Aku berinisiatif mengikuti langkahnya. Ada rasa ingin tahu yang teramat besar. Dia berjalan lemah ke arah rumah Mbak Ambar. Hanya berdiam, mematung di luar pagar rumah bercat warna biru. Berdiri cukup lama dengan tatapan nanar, kulihat bulir bening jatuh di pipinya, terbiaskan cahaya lampu penerang jalan di depan rumah Mbak Ambar. Aku melangkah menghampiri Mas Bayu. Ketika tubuhnya berbalik dan kami beradu pandang dalam jarak yang sangat dekat. Matanya melihatku tapi tidak mengucap sepatah kata pun. Berlalu seakan aku tidak ada di sana. Tubuhku terasa digoyang-goyang. Duk, Cahayu, Duk, bangun. Sudah sholat duhur belum? Sudah mau tiba waktu sholat asar, ucap Bule Surti. Astagfirullah, Mas Bayu, ucapku spontan. Terbangun dari mimpi yang terasa sangat nyata. Ayo Duk, bangun, sholat dulu. Bangun-bangun kok langsung nyebut Bayu. Nakutin sampai mimpiin orang mati. Kutunaikan sholat duhur. Sholatku tidak bisa khusyuk. Masih terbayang-bayang mimpi itu. Mungkin aku terlalu memikirkan, jadi penasaran sampai terbawa mimpi. Aku bukan anak Indihome, maksudnya indigo.
Jiwa dan ragaku tidak bisa tamasya lintas dimensi. Tapi setauku, saat mengaji dulu, jiwa orang tertidur itu terlepas dari raga. Tapi karena belum waktunya, jiwa terlepas selamanya dari raga. Allah kembalikan lagi ke dalam raga kita, sehingga bisa terbangun dari tidur kita. Bersyukurlah kita yang masih bisa terbangun lagi saat tidur. Sesungguhnya mengenai hal ini, Wallahu a'lam bersabda. Dalam surah Az-Zumar ayat 42, Allah berfirman, Allah memegang jiwa atau orang ketika matinya dan memegang jiwa yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Malam ini aku menginap di rumah bule Surti menempati janji dengan sebuah upeti semangkok bakso. Rumah Mbak Warsa tampak kosong. Lampu teras tidak dinyalakan. Mungkin Simba menginap di rumah Pak D Jayadi. Bule, kok sepi begini? Tanyaku. Sejak kejadian itu tidak ada yang berani lewat rumah Mbak Warsa, Nduk. Ada desas-desus kalau Bayu terlihat di bawah pohon kresen di halaman rumah Simba. Bule kan juga pernah diperlihatkan. Sudah Bule ceritakan kemarin kan? Jawab bule Surti. Aku hanya mengangguk saja. Ayam-ayam punya Mbak Warsa di halaman belakang malam kemarin juga berisik terus, Nduk. Bule jadi gak bisa tidur. Lah, hanya itu ucapan spontan yang keluar dari mulutku. Untuk mengakhiri obrolan tentang hal-hal ganjil sejak Mas Bayu meninggal, aku mengajak bule untuk istirahat. Bule, tidur yuk, aku sudah ngantuk. Bule memastikan semua pintu dan jendela sudah terkunci. Kami tidur berdua di ranjang yang sama. Aku jadi paham kenapa bule takut. Aku kalau sendirian juga pasti takut. Sejak kejadian itu, rumah Mbak Warsa jadi tampak mengerikan. Tengah malam aku merasa sangat haus. Tenggorokan terasa kering. Sepertinya aku mau flu. Aku berjalan gontai ke arah dapur. Untungnya karena bule penakut, semua lampu di rumah ini dinyalakan. Saat sedang menggenggam sebuah gelas, piak! Gelas lain di meja makan terjatuh karena tersenggol siku tanganku. Pecah berserakan di lantai. Bule Surti masih terlelap tidur. Tidak ikut terbangun meski suara pecahnya begitu keras. Aku memunguti pecahan gelas dan memasukkannya ke dalam kantong plastik. Tidak aku temukan tempat sampah di dapur bule Surti. Kemudian aku berinisiatif membuka pintu belakang, bermaksud membuang pecahan beling di tempat sampah yang terletak di halaman belakang. Pintu belakang kubuka. Tiba-tiba ada angin kencang masuk ke rumah. Pohon-pohon pisang di belakang rumah melambai-lambai. Tampak menyeramkan jika melambainya di malam buta begini. Aku beranikan melangkah ke tempat sampah. Tiba-tiba terdengar kresek, kresek. Sumber suara berasal dari halaman Mbak Warsa yang hanya berbatasan pagar bambu setinggi pusar saja. Lagi-lagi terdengar kresek, kresek. Disusul dengan suara krak, seperti suara pintu dibuka. Angin tiba-tiba berhembus lagi, menyibak rambutku. Semua hewan malam kompak terdiam. Ayam pun tidak ikut bersuara. Lalu kulihat bayangan hitam tampak di pintu belakang rumah Mbak Warsa. Pintu di mana ditemukan jenazah Mas Bayu tergantung oleh tali tas yang diikaitkan di lubang-lubang angin paling atas kusen pintu rumah itu. Aku sebenarnya takut, tapi rasa penasaranku lebih kuat. Aku masih berdiri dengan membawa kantung plastik tadi. Sayup-sayup terdengar suara. Tolong, tolong. Saat terdengar sayup-sayup suara itu, segera kulempar plastik berisi beling tadi ke sembarang arah. Suaranya terdengar mengerikan sekaligus pilu. Bayangan hitam tadi di depan pintu belakang rumah Mbak Warsa yang terbuka. Tidak kuhiraukan lagi untuk kuamati dengan seksama. Ya kali, setan diobservasi. Aku berbalik menuju pintu yang menghubungkan rumah dengan halaman belakang. Tiba-tiba, brok, suara kursi terjatuh. Aliran listrik di rumah seketika padam. Semua menjadi gelap gulita. Tidak bisa kulihat apapun di sekelilingku. Diselimuti rasa panik dan takut luar biasa, aku menjerit sekuat yang aku bisa. Bule, terdengar sautan di sana. Kamu di mana, Nduk? Ucap bule. Setelah ku dengar suara bule, listrik tiba-tiba menyala lagi. Semua tampak terang, kuedarkan pandangan ke segala sudut ruangan. Aneh, tadi aku lihat kursi di meja makan itu terjatuh menghantam lantai. Bahkan suaranya terdengar sangat keras. Tapi kini, kursi itu tampak sudah berada lagi di tempatnya, seperti sedia kala.
Apakah tadi dalam kegelapan bule yang melakukannya? Lalu sekarang bule di mana? Bule tadi menyaut panggilanku, tapi di mana beliau? Kenapa tidak ada di sekitarku? Aku memanggil beliau kembali. Bule, bule. Kulangkahkan kaki kembali ke kamar bule Surti dengan tubuh gemeteran. Yang kulihat di pandanganku sekarang membuatku merasa gila. Bule Surti masih tertidur dengan pulas di ranjangnya, tidak berubah posisi sedikit pun. Bahkan aku dengar suara dengkuran halusnya. Lalu suara siapa tadi yang menyahut. Tubuhku lemas dan limbung. Semua tiba-tiba tampak gelap. Aku terjatuh tidak berdaya di lantai kamar bule Surti. Kepalaku terasa sakit. Pelan-pelan kubuka mata. Ternyata aku sudah terbaring di kasur. Tidak berselang lama bule Surti masuk ke kamar dengan membawa segelas teh hangat. Ada apa nak? Kok bisa tidur di lantai? Dibangunkan juga nggak bangun-bangun. Cuma bilang terus bule pindah ke kasur. Takut kamu masuk angin. Bule nggak tahu kalau aku pingsan karena dikerjai setannya Mas Bayu. Orang pingsan kok dibilang tidur di lantai? Gerutuku dalam hati. Badanku terasa nggak enak. Nyeri di badan karena jatuh ke lantai dan sakit kepala. Ditambah sejak awal memang terasa kurang sehat karena flu. Duh, badanmu kok panas? Ucap bule Surti sambil memegang keningku. Sakit ya nak? Mau dibeliin obat apa? Tanya bule Surti. Obat onojeb yang buat pilek bule. Biasanya di warung ada, kayaknya aku kena flu, jawabku. Aku memilih diam tidak menceritakan kejadian di luar nalar semalam. Entah bagaimana ceritanya bule Surti tidak mendengar keributan apapun semalam. Masih ada rasa trauma kalau harus mengingatnya. Untuk sementara dianggap seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Rasanya akan lebih baik untuk fisik dan psikisku saat ini. Nanti saja aku ceritakan kalau tubuhku membaik. Bule Surti membuatkanku nasi goreng dengan seceplok telur dikasih kecap di atasnya. Beliau hafal betul selera makanku. Setelah makan dan minum obat, pelan-pelan aku mulai mengantuk lagi. Mungkin karena efek obat flu tadi. Malam itu bapak-bapak masih banyak berkumpul di rumah hajatan bertenda merah. Pak Jayadi juga nampak asik meladeni obrolan para tamu. Aku berdiri hanya beberapa meter saja dari mereka. Tapi tidak ada satu orang pun yang menyadari keberadaanku. Loh, sudah jam 3 pagi toh ini. Ya udah pulang yuk, tidur sebentar, terus siap-siap subuhan. Masa mau melek-melek terus? Bapak-bapak tadi membubarkan diri. Rumah hajatan itu tampak sepi. Lagi-lagi kulihat Mas Bayu. Dalam mimpi itu, sebenarnya aku sadar aku sedang berada di alam mimpi. Karena hari sebelumnya aku sudah mengalami hal demikian. Tapi tubuhku belum mau diajak untuk bangun. Mas Bayu berjalan keluar rumah, ke arah rumah Mbak Warsa. Aku mengikutinya dari belakang. Tampak sesuatu digenggam oleh tangannya. Tali pengait tas berwarna hitam. Mas Bayu mencoba membuka pintu depan tapi terkunci. Mbak Warsa juga tidak sedang di rumah. Keluarga besar Mas Bayu mungkin sibuk mempersiapkan acara akad nikah di rumah Pak D Jayadi. Mas Bayu berjalan ke arah halaman samping rumah. Pintu belakang rumah Mbak Warsa ternyata tidak terkunci. Aku masih mengikutinya dari jarak lumayan dekat. Tapi seperti yang sudah-sudah, aku seperti tidak dianggap ada. Mas Bayu membuka pintu dan duduk begitu saja di lantai, menangkupkan kedua telapak tangan ke wajah untuk menutupi tangisnya. Tergugu ia menangis. Lalu ia masuk ke dalam rumah. Aku terlalu takut untuk mengikutinya sampai ke dalam, hanya menunggunya di halaman belakang. Tidak berselang lama kulihat ia kembali duduk di depan persis pintu menghadap halaman belakang. Tampak secari kertas folio bergaris di tangannya. Surat, iya seperti surat. Folio itu tidak kosong. Ada coretan tulisan yang tidak bisa jelas aku baca dari kejauhan. Setelah memandangi surat itu dengan tatapan merana, Mas Bayu mencari sebuah batu berukuran cukup besar. Secari kertas itu ia tindih dengan batu, persis di bawah kusen pintu. Tali tas berwarna hitam ia kaitkan di ventilasi kusen paling atas. Kursi kecil dengan tinggi sekitar 20 cm ia ambil di belakang pintu. Biasanya disebut dingklik di daerahku. Kemudian ia kaitkan tali itu di lehernya, berdiri jinjit di atas dingklik. Kemudian ia tendang kuat dingklik itu. Kakinya kini menggantung, tidak lagi bisa berpijak tanah. Sontak aku berteriak, "Stop!" Kupejamkan mata dan menutup wajahku dengan telapak tangan. Terdengar suara Bule Surti. "Mimpi apa kamu, Tondo?" Bulir keringat menetes dari dahiku, badanku gemeteran. "Ya Allah, kok sampai gemeteran begini? Ke dokter aja yuk," ucap Bule Surti. Aku diajak Bule ke dokter. Bule takut aku kenapa-napa.
Setelah itu aku langsung diantar pulang ke rumah. Bapak bertanya keadaanku. Ada apa toh nak? Tidak menjawab pertanyaan bapak, justru aku balik bertanya. Bapak tahu suratnya Mas Bayu? Bapak pasti tahu, karena bapak yang mengantar Pakde Jayadi di kantor kepolisian. Yang pertama kali menemukan jenazah Mas Bayu juga bapaknya sendiri, yaitu Pakde Jayadi. Wajah bapak tampak bingung, ragu bapak untuk menjawab, tapi kemudian beliau berbicara. Surat pamitan. Mas Bayu minta maaf kepada kedua orang tuanya. Mas Bayu minta disampaikan sama Ambar kalau dia cinta sampai mati sama Ambar. Jangan ditiru ya nak. Sebagaimanapun kita putus asa, manusia akan berdosa jika mendahului takdir. Kalau cintanya sama Mbak Ambar, kenapa Mas Bayu nikah sama Mbak Arumi? Bapak kalau itu ya nggak tahu. Bapak sungkan kalau bertanya kepada Pakde Jayadi. Lagi pula bukan urusan kita yang bapak tahu. Pakde Jayadi meminta bapak ikut menemani melamarkan Arumi seminggu sebelum akad nikah. Tapi 3 hari sebelumnya, keluarga Arumi sudah pernah datang ke rumah Bayu. Semua masih jadi teka-teki yang membuat penasaran. Ditambah kejadian-kejadian di luar nalar. Sebenarnya maksudnya apa? Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.